Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Auditing. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Aida Nur Salsabila, Faris Erdu, dan Laila Nur Fitri. Kali ini, kami akan mereview jurnal ilmiah karya Raksimova dan kawan-kawan yang berjudul Fitur Audit Perusahaan Kecil dan Menengah. Jurnal ini dipublikasikan pada 18 Juni tahun 2020. Baru-baru ini, usaha kecil dan menengah atau UKM telah menjadi fokus perhatian organisasi seperti Dewan untuk Laporan Keuangan Berstandar Internasional dan Standar Internasional tentang Audit dan Jaminan. Lalu pada tanggal 9 Juli, Dewan Standar Pelaporan Keuangan Internasional menerbitkan IFRS untuk usaha kecil dan menengah. IFRS untuk usaha kecil dan menengah disesuaikan dengan kebutuhan dan fitur bisnis organisasi komersial kecil. Yang dimaksud dari usaha kecil dan menengah atau UKM adalah perusahaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara publik dan mempublikasikan laporan keuangan bertujuan umum untuk pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal di sini adalah pemilik yang tidak terlibat dalam manajemen bisnis, pemberi pinjaman yang ada dan yang potensial, dan lembaga pemeringkat kredit. Saat memeriksa UKM, auditor harusnya memiliki pemahaman tentang entitas dan lingkungan yang terdiri dari komponen berikut. Yang pertama, industri, legislatif, dan faktor eksternal lainnya, termasuk faktor dasar yang berlaku untuk pelaporan keuangan. Yang kedua, sifat aktivitas entitas, termasuk pilihan dan penerapan kebijakan akuntansi oleh entitas. Yang ketiga, tujuan dan rencana strategis, risiko bisnis terkait yang dapat menyebabkan kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan. Yang keempat, penilaian dan penelaahan atas kinerja keuangan entitas. Dan yang kelima adalah sistem pengendalian internal. ISAS mensyaratkan auditor harus fokus pada masalah yang dipertimbangkan dan fokus pada prosedur khusus yang akan dilakukan oleh auditor selama audit UKM. Salah satu prosedur yang dapat dilakukan oleh auditor dalam mengaudit UKM adalah prosedur substantif, di mana prosedur ini merupakan prosedur audit yang dilakukan untuk mendeteksi salah saji di tingkat pernyataan. Prosedur ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu pengujian rinci kelas transaksi, saldo akun, dan pernyataan. Dan yang kedua, prosedur analitik yang diperluas. Pendekatan yang tepat untuk audit dan pengembangan serta penerapan prosedur audit UKM lebih lanjut bergantung pada penilaian risiko audit. Misal, berdasarkan pemahaman tentang bisnis dan lingkungannya, termasuk status pengendalian internalnya dan pengendalian risiko deteksi kesalahan. Sesuai dengan SA 230, ketika melakukan audit terhadap UKM, auditor diharuskan untuk menyiapkan dokumentasi audit. Dokumentasi audit adalah cerminan tertulis dari prosedur audit yang dilakukan, bukti audit yang diperoleh, dan kesimpulan yang dibuat oleh auditor. Sesuai dengan SA 570, auditor diharuskan untuk mempertimbangkan risiko bahwa asumsi kelangsungan usaha mungkin tidak tepat. Faktor-faktor risiko yang berhubungan langsung dengan usaha kecil yang perlu diperhatikan diantaranya adalah risiko penghentian dukungan dari bank dan kreditor lainnya, risiko kehilangan pemasok utama, pelanggan, atau karyawan kunci, serta risiko kehilangan hak untuk beroperasi di bawah lisensi, waralaba, atau perjanjian hukum lainnya. Oleh karena itu, auditor harus mengacu pada going concern dalam laporan atau kesimpulan mereka saat memeriksa UKM. Hanya jika ada bukti kuat bahwa organisasi yang diperiksa akan melanjutkan aktivitasnya di masa mendatang.